memantapkan hidupnya seluas-luasnya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang betul-betul kita dapat mengorbankan segenap apa yang ada di dalam diri kita, semuanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata kurban yang artinya juga bagaimana satu usaha pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah menjadi bulan di mana di dalamnya jamaah sekalian kita diarahkan, diajak untuk senantiasa lebih memfokuskan diri kita untuk menomorsatukan Allah. Di dalam bulan Dzulhijjah banyak sekali ibrah, pelajaran-pelajaran yang penting yang dapat betul-betul kita jadikan tuntunan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya jamaah sekalian, ajaran-ajaran yang dibawa yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana jamaah sekalian, Nabi Allah Ibrahim ini salah satu di antaranya contoh yang betul-betul dapat kita jadikan pegangan buat kita semua. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, putra yang betul-betul disayangnya, yang diharapkannya. Tahu-tahu jamaah sekalian diperintahkan untuk dikurbankan. Sebagaimana di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anaknya sudah mulai mencapai usia yang betul-betul dewasa, kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku fil manam anni adbahuka, bahwa sungguhnya aku menyembelih engkau, mengorbankan. Fanzur madza tara, maka bagaimana kamu pikirkan, bagaimana pendapat? Gambaran ini jamaah sekalian, gambaran yang betul-betul mendidik untuk kita semua, bahwa mimpinya Nabi, mimpinya Rasul merupakan bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jamaah sekalian, Nabi yang betul-betul diuji dengan berbagai ujian, ketika baru mendapatkan cabang bayinya, istrinya dan putranya diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempati satu padang yang tak bertuan, padang yang gersang, yang gak ada orang sama sekali. Ketika istri beliau bertanya, wahai Ibrahim, ini perintahmu atau perintah istri tuamu atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya yang solehah, ya, betul-betul yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kalau begitu engkau silahkan berangkat balik, dan jangan balik wajahmu ke belakang, tetap jalan. Begitu pasrahnya, ya, seorang nabi yang mendapat ujian yang begitu besar. Begitu juga jamaah sekalian, putra beliau Nabiullah Ismail alaihissalam, ya. Beliau menjawab di antaranya jamaah sekalian, qala ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ya. Engkau akan mendapati aku termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ini jamaah sekalian, ya, pelajaran untuk kita, ya. Di bulan Dzulhijjah ini, bagaimana betul-betul hati kita ini diajarkan untuk senantiasa menomorsatukan Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain, orang yang betul-betul mengikuti jejak, ya, tradisi atau millah, langkah-langkah Nabiullah Ibrahim adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Sebaliknya, orang yang benci, enggak suka dari langkah-langkah Nabiullah Ibrahim, perjalanannya di dalam menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benci, yang enggak suka, termasuk orang yang ada sedikit kekurangan di otaknya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang sama sekali benci, enggak suka terhadap millahnya Nabiullah Ibrahim, ya, karakter gerak langkahnya, ya, perjuangannya Nabiullah Ibrahim, hidupnya Nabiullah Ibrahim, ya, adalah orang yang safiha nafsah, orang yang ada sedikit kerusakan di otak. Bagaimana gak rusak jamaah sekalian, ya? Setiap manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya adalah merupakan, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya, segala nikmat yang ada, tarikan nafasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, orang yang gak suka, ya, contoh dari Nabiullah Ibrahim yang memasrahkan dirinya, yang tunduk kepada Allah, orang yang ada sedikit kerusakan di otaknya, ya. Bagaimana dia mau hidup sendiri, ya? Bagaimana dia merasa bahwa semua yang ada pada dirinya, ya, rezekinya, hartanya, kehidupannya, semuanya dari dia semua, ya, padahal semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan ini jamaah sekalian, jalan untuk kita, ya, memasrahkan hidup kita, menomorsatukan, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dari hal-hal yang lain. Begitu juga jamaah sekalian, orang yang berkurban, ya, di dalam sebuah hadis dinyatakan jamaah sekalian, ya, orang yang mampu tapi gak mau berkurban, sebagai ungkapan rasa syukur, rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia gak mampu, dia gak mau, padahal punya rezeki, ya, mampu, tapi dia gak mau berkurban, ya, sebagai bukti tanda syukur dia, bukti ketakwaan dia, dia gak mau. Maka kata Kanjeng Nabi Muhammad, jangan dekati masjid-masjid kami, tempat sholat kami jangan didekati. Kenapa? Jamaah sekalian, karena hatinya lebih tunduk, lebih condong kepada aksesoris dunia
lebih condong kepada materi ya daripada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid di dalamnya ya didirikan untuk betul-betul menghadap kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, didirikan atas dasar takwa. Ussisa 'ala taqwa. Bagaimana masjid yang didirikan dengan dasar takwa ya, harus didekati oleh orang yang hatinya nggak ada ketakwaan sama sekali, lebih cenderung kepada materialisme, lebih tunduk kepada materi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, pelajaran-pelajarannya di dalam Idul Adha adalah pelajaran-pelajaran untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, mendekat dengan rahmat Allah, untuk senantiasa betul-betul menjadikan diri kita orang yang senantiasa pasrah kepada Allah. Kita bisa lihat jemaah sekalian, di dalam sejarah kurban yang pertama sebagai bentuk rasa takwa, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipraktekkan oleh anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam. Betul? Di dalam Al-Qur'an dinyatakan jamaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqqi. Dan ceritakanlah wahai Rasul yang sebenarnya bil haqqi kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Allah Adam alaihissalam. Ir qarraba qurbanan fatuqbila ya min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satunya yang diterima dan yang lainnya enggak diterima. Yang diterima kurbannya Habil, yang enggak diterima kurbannya Qabil. Kemudian jamaah sekalian, karena seakan-akan ya Habil ini yang menutup ya, yang membuat dia Qabil kurban yang enggak diterima ya. Qabil berkata jamaah sekalian, qala la aqtulanna, saya akan membunuh kamu. Padahal jamaah sekalian, yang membuat dia enggak diterima karena hatinya cenderung enggak memasrahkan diri kepada Allah, tapi dia salahkan saudaranya. Berapa banyak jamaah sekalian kita ya yang merasa ketika kita jauh dari Allah, sehingga rahmat kita begitu jauh juga ya, Allah jauhkan rahmat Allah kepada kita, kita kadang-kadang nyalahin orang lain ya. Begitu juga jamaah sekalian, Qabil ketika korbannya nggak diterima ya, bukan dia introspeksi diri, kok dia nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nyalahkan orang lain. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penegasan dari Habil ini menjadi gambaran buat kita, orang yang senantiasa menomorsatukan Allah, yang senantiasa mengagungkan Allah adalah mereka yang betul-betul yang bertakwa, yang korbannya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ayat ini ditutup oleh pernyataan Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya korban yang diterima adalah korban dari hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang senantiasa hatinya ya cenderung untuk senantiasa tunduk memasrahkan diri kepada Allah. Itu jamaah sekalian. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Hajj kita baca ya, firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Sekali-kali daging hewan kurban dan darahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seorang yang betul-betul memasrahkan diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, pelajaran-pelajaran yang penting di sini
Bagaimana nih ketika godaan aksesoris dunia begitu banyak ya. Ketika harta yang ada di dalam kita ini, kadang-kadang di kantong kita, duit yang ada di kantong kita cepat hilangnya. Di zaman-zaman krisis ini, ketika duit cepat hilangnya, kadang-kadang orang lebih cenderung untuk cinta sama materi. Bukan yang dicari bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan diri untuk senantiasa mengikuti millahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam ayat ini jelaskan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa huwa man safiha nafsah. Adalah orang yang senantiasa betul-betul ya ada kerusakan di dalam otaknya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sungguhnya Nabiullah Ibrahim ini ya telah kami pilih ya, sebagai hamba Allah yang saleh baik di dunia ya. Nabiullah Ibrahim ini merupakan hamba Allah pilihan ya, pilihan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan di akhirat beliau termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ini jemaah sekalian, gambaran-gambaran untuk kita senantiasa mencontoh millahnya Nabiullah Ibrahim. Millahnya ini jemaah sekalian yang dibawa terus ya oleh keturunan beliau, baik dari Nabiullah Ishak ya, maupun keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah sekalian, orang yang mengikuti jalan Nabiullah Ibrahim ini adalah jalan orang-orang yang selamat, jalan yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit jemaah sekalian, bagaimana sih caranya agar umpamanya kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa dapat berperilaku, berakhlak menjadi akhlaknya orang-orang yang muttaqin. Di samping jemaah sekalian kita menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dijelaskan di sini bahwa tiket ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah, tiket untuk senantiasa dianugerahkan oleh Allah rahmat, tiket untuk masuk surga cuma dua: iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh ya. Misalnya jamaah sekalian, di dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan tentang ini. Umpamanya di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini jemaah sekalian menegaskan bahwa yang selamat, yang enggak merugi adalah yang senantiasa beriman kepada Allah dan beramal kebajikan. Di dalam ayat-ayat yang lain juga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa ya man 'amila salihan, ya barang siapa yang senantiasa beramal saleh, beramal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan betul-betul ya kehidupan, anugerah kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, iman dan amal kebajikan ini jalan millahnya
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita mungkin ya untuk berkurban mungkin nggak punya duit, ya. Apalagi kurban sapi, ya. Mungkin duit kita nggak ada, tapi mungkin ada solusi yang lain, yaitu kambing. Nggak bisa juga kambing, ya. Kita pendekatan diri untuk bagi-bagi kepada tetangga kita mungkin dengan ayam. Nggak bisa dengan ayam, mungkin dengan makanan. Nggak bisa dengan makanan, dengan perkataan yang baik. Ini juga merupakan sedekah. Jadi iman dan amal kebajikan ini jamaah sekalian bukan bentuknya dimensinya cuma vertikal beribadah kepada Allah, tapi asar dampak dari iman ini adalah bagaimana betul-betul kita bisa betul-betul berbuat baik kepada sesama. Keadaban publik, keadaban publik, beradab secara bermasyarakat, beradab secara bermasyarakat. Umpamanya jamaah sekalian, ya, di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya hadis sahih, ya, muttafaqun alaih. An Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutkanlah diri kita dari api neraka jahanam. Walau bisyaqi tamratin, walaupun dengan sebutir kurma. Kita bantu tetangga kita, kita bantu orang lain walaupun ya nggak punya yang banyak, nggak bisa berkorban, mungkin duit kita pas-pasan. Ya. Takutkanlah diri kita, jaga diri kita dari kobaran api neraka jahanam dengan sedekah walaupun sebutir kurma. Kemudian jamaah sekalian, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Enggak punya juga sebutir kurma, ya, enggak punya juga makanan, ya. Kita bisa juga bersedekah dengan apa? Dengan kalimat yang baik. Dengan berkata yang baik. Perkataan yang baik jamaah sekalian di samping, ya, menjadi pemikat masyarakat kepada kita, menjadi pengikat juga persatuan. Kalimat yang baik ini juga jamaah sekalian membentuk diri kita, membentuk akhlak kita. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sadida, sadida, kalimat yang betul-betul nancep, kuat, ya. Artinya jamaah sekalian kalimat tersebut jujur, kalimat tersebut baik, kalimat tersebut yang membekas di dalam hati setiap orang, ya, sehingga betul-betul bagaikan angin yang sepoi-sepoi masuk di dalam hatinya. Qaulan sadida. Kalau kita betul-betul bertakwa kemudian berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum. Secara sadar ataupun enggak sadar, Allah akan perbaiki jiwa kita dengan melakukan perbaikan-perbaikan, perilaku-perilaku yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah senantiasa akan mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang membuat sial jamaah sekalian hidup kita dosa. Dosa yang membuat kita jauh dari rahmat Allah, dosa yang membuat kita jauh dari segala kebaikan-kebaikan. Lihat jamaah sekalian, bertakwa, berkata yang baik, Allah bentuk jiwa kita untuk berperilaku yang baik. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dia telah meraih kemenangan yang besar. Lihat jamaah sekalian,
Berbagi itu enggak harus yang mahal. Berbagi itu ya yang namanya berkorban, kalau mungkin ya leluhur kita berkorban dengan jiwa raganya ya untuk betul-betul ya, mendapatkan ridha Allah, untuk betul-betul menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang tua kita berkorban jiwa raga. Kita berkorban jamaah sekalian ya. Ya, kalau nggak punya uang yang banyak, kita bisa berkorban ya. Minimal untuk mencari ridha Allah. Minimal nggak punya duit, dengan berkata yang baik atau berakhlak yang baik. Apalagi jamaah sekalian, ketika kita berkata yang baik, Allah akan menjadikan jiwa kita baik. Allah jauhkan kita dari dosa-dosa kita. Allah arahkan kita untuk bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini namanya jamaah sekalian inner beauty. Inner beauty. Kecantikan yang muncul dari dalam. Ketika muncul dari dalam, perkataan kita akan selalu betul-betul terarahkan dengan baik. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Kiai Haji Abdullah Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyah yang membangun Asy-Syafi'iyah pernah mengeluarkan pepatah bahasa, kullu ina'in bima fihi yanḍur. Setiap kendi akan keluar apa yang ada di dalamnya. Setiap kendi, kalau yang di dalamnya air madu, yang keluar air madu. Kalau di dalam kendi, di dalamnya air mawar, yang keluar yang merembes air mawar. Tapi kalau air di dalam air kendi, air karbon, yang keluar juga air karbon. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketika kita diarahkan berkata yang baik, yang merupakan sedekah, Allah akan membentuk jiwa kita. Allah akan menjauhkan kita dari dosa-dosa. Allah akan mengarahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Padahal ini kebaikan buat kita, tapi Allah arahkan kebaikan tersebut biar berkembang buat kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, sebagai penutup, di dalam Al-Quran Allah membuat perumpamaan perkataan yang baik seperti pohon yang bagus. Perkataan yang buruk seperti pohon yang buruk. Ini gambaran perkataan yang baik seperti tauhid jamaah sekalian. Perkataan yang buruk seperti kemusyrikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dia punya dahan ranting-ranting yang menjulang ke langit. Perkataan yang baik ini jemaah sekalian. Seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam tanah dan dia punya ranting-ranting yang menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, kau akan senantiasa mendapati buahnya setiap waktu, nggak ada musimnya berbuah. Itu kalimat yang baiknya mas sekalian, membawa berkah buat diri kita dan juga buat masyarakat. Perkataan yang baik. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Buahnya senantiasa muncul ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu, Allah membuat perumpamaan, wa yadribullahu al-amthala, Allah membuat perumpamaan lin-nasi kepada setiap manusia la'allahum yatadhakkarun, agar senantiasa ingat ini. Perkataan yang baik menjadi manfaat seperti pohon yang akarnya menjulang ke dalam tanah, buah rantingnya sampai ke langit, ya ke atas tinggi,
dan buahnya berbuah tanpa perlu ada musim, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berkah perkataan yang baik menjadi sedekah yang terus-menerus mengalir. Sebaliknya jamaah sekalian, wa mathalu kalimatin khabithatin, perumpamaan kalimat yang buruk, yang jelek, ya. Ngomongnya ngomong kebun binatang mulu, ngomongnya jahat mulu, maki-maki orang mulu. Wa mathalu kalimatin khabithatin, perkataan yang buruk, kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Ujtuffat min fawqil ardi, dia punya pohonnya, dia punya akarnya ngambang di tanah jamaah sekalian. Ya, gampang apa namanya? Gampang ketiup angin, gampang goyang. Kemudian jamaah sekalian, malah min qarar, sama sekali nggak ada buahnya. Jangankan buahnya, bisa jadi yang muncul duri, Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam kita memasrahkan diri kita, mempersembahkan sebaik-baiknya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak perlu dengan biaya-biaya mahal. Kalau nggak ada, ya, dengan kalimat yang baik, dengan akhlak yang baik, insya Allah berkah buat kampung kita, berkah buat keluarga kita. Kalau kita ajarkan keluarga kita kalimat yang baik, insya Allah berkah kehidupan, pendidikan keluarga kita. Inilah jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.